Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial yang pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu 8 sequence atau metode 8 sequence ya. Jadi sesuai dengan materinya bahwa 8 sequence itu adalah pola pengembangan plot cerita yang memiliki 8 tahapan kerja dalam mencapai akhir dari skenario. Mungkin untuk definisinya seperti itu. Namun saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang apa itu 8 sequence. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya struktur 3 babak ya. Kita akan kasih dulu judul. Sini kita akan kasih warna dulu. Seperti ini. Ya, mungkin kalian pernah mendengar yang dinamakan dengan struktur 3 babak ya. Babak pertama, babak kedua, babak 3. Untuk babak pertama itu biasanya disebut Act 1 gitu ya. ACT 1 gitu. ACT 1, ACT 2, ACT 3. Untuk Act 1 itu biasanya disebut sebagai pengenalan karakter, yang Act kedua disebut sebagai konflik atau permasalahan, dan yang ketiga disebut sebagai Act 3 atau endingnya gitu ya. Namun sebenarnya struktur 3 babak itu tidak benar-benar 3 babak ya, karena untuk yang babak kedua itu durasinya lebih lama ya, seperti itu. Nah, jadi kita buat seperti ini ya. Sebenarnya Act 1 itu seperti ini. Ini bagian pertama atau babak pertama, dan di sini ada babak kedua bagian A. Nah, seperti ini. Ini babak kedua bagian B, dan ini babak ketiga. Nah, sebenarnya seperti ini ya untuk struktur 3 babak itu. Jadi tidak benar-benar untuk yang babak kedua ini ada babak kedua, karena ada pembagian yaitu babak kedua A dan babak kedua B. Seperti itu. Nah, bagaimana 8 sequence ini dimunculkan atau dilahirkan dari struktur 3 babak ini? Nah, dia itu sebenarnya memecah setiap act ya, setiap babak ini dipecah lagi seperti ini. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi jadi 8 sequence namanya ya. Nah, di sini kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 8 sequence seperti itu. Jadi 8 sequence ini sebenarnya lahir atau berasal dari struktur 3 babak. Nah, untuk 8 sequence ini dipakai oleh beberapa penulis terkenal ya. Hollywood juga memakainya. Misalkan film Black Panther gitu ya. Itu juga menggunakan struktur 3 babak ini yang diturunkan jadi 8 sequence, dan itu sangat kentara sekali ya. Nah, jadi kalian nanti kalau membuat film bisa menggunakan 8 sequence ini, dan kita akan rekomendasikan menggunakan pola 8 sequence ini ya. Nah, 8 sequence ini secara umum sebenarnya seperti tengkorak manusia ya. Jadi sama semuanya tengkorak manusia itu. Cuman yang membedakannya itu nanti ketika dia sudah memiliki daging, memiliki kulit, ya memiliki warna kulit ya, nanti dia akan berubah jadi berbeda. Tapi kan sebenarnya strukturnya itu sama, tengkoraknya itu sama. Nah, 8 sequence ini anggap saja sebagai tengkoraknya gitu ya. Sebagai tengkoraknya, sebagai struktur dasarnya. Nah, gitu ya. Dan ini nanti kita akan kembangkan menjadi sebuah cerita yang bervariasi, yang variatif gitu ya. Jadi tidak akan semua siswa ceritanya sama, tidak akan seperti itu. Karena nanti bisa jadi cerita itu akan dipangkas atau diringkas ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak akan selalu ada 8 sequence seperti ini. Nah, apakah
sequence pertama, apa itu sequence kedua, ketiga, 4 sampai 8, apa yang dimaksud dengan sequence ke-6, ke-7, ke-8 itu akan kita bahas pada setiap kelompoknya masing-masing seperti itu. Namun setiap kelompok tentunya akan menonton dulu film ini ya atau tutorial ini supaya mereka dapat memahami apa itu age sequence dari awal dari dasar. Mungkin seperti itu. Silahkan kalian pelajari sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.